Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Ikhwah, masuk ke bab yang berapa? 91 ya? Ya. Qala al-muallif rahimahullah, al-imam rahimahullah berkata, wa'lam anna syira'a wal bai'a halalun. Dan ketahuilah bahwasanya jual beli itu halal. Idza bi'a fi aswaqil muslimin, apabila dilakukan di pasar-pasar kaum muslimin ala hukmil kitab wa sunnah. Demikianlah halal ya, sesuai dengan hukum kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yani jual beli yang dilakukan pasar kaum muslimin itu halal. Demikianlah hukum kitab dan hukum sunnah. Ya. Min ghair ay yadkhulahu taghrir aw zulm aw uzr aw ghadr. Ya. Tanpa yani dimasuki jual beli itu apabila tidak dimasuki sifat-sifat ini, taghrir, zulm, ghadr. Ya, penipuan, zaliman, ya, atau kecurangan, atau khilaf lil Quran, atau khilaf lil ilm, atau sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran, atau sesuatu yang bertentangan dengan ilmu. Ya. Jadi ini hukum asal. Al-aslu fil bai' halal. Ya, hukum awal bai' itu halal. Hukum asalnya sama seperti makumat, makulat, masyrubat, malbusat, pakaian-pakaian, minuman-minuman, makanan-makanan, itu al-aslu fi halal. Hukumnya halal sampai datangnya dalil yang mengharamkan. Maka apabila seseorang mau mengharamkan sebuah bentuk jual beli, maka agar ia mendatangkan dalil. Karena apa? Hukum asalnya halal. Halal, hukum asalnya halal. Nah, kemudian hukum luhum al-muslimin, daging-daging yang ada di aswaqil muslimin, di pasar-pasar kaum muslimin juga halal hukumnya. Kalaupun kita nggak melihat kapan dia motong ayamnya, kapan dia motong sapinya, tetap kita hukumi itu halal sampai datangnya bukti bahwasanya ia menjual bangkai misalnya dan lain-lain. Kalau ada bukti oke. Tapi ketika hanya dugaan-dugaan, isu-isu dan kita tidak melihatnya sendiri, maka dia di hukum awal hukumnya adalah halal. Ya. Demikian hukum asal di dalam pasar kaum muslimin. Ya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan bab ini, na'taqid anna al-bai'a wa syira' halal. Kita meyakini bahwasanya jual beli itu halal. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya. Innamal bai'u mithlu ar-riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Tapi Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Nah, di sini ada istinbat ajib. Syekh Al-Albani rahimahullah pernah kita baca di antara perkataan beliau. Ini mindsetnya ahlus sunnah. Kita tidaklah menyandarkan kebenaran itu pada bukti, tapi pada dalil. Pada dalilnya. Bukan hasilnya, tapi dalilnya. Bisa jadi sesuatu beneran mendatangkan apa yang kita harapkan, tapi tetap kita haramkan hal tersebut ketika ada dalil menunjukkan caranya haram. Misal, ada beberapa meyakini dukun-dukun atau sihir-sihir yang beneran terjadi. Misalnya pergi ke orang pintar sembuh, untuk mengobati penyakit dan terbukti sembuh. Pergi ke orang pintar nyari barang yang hilang terbukti
ketemu gitu. Nah ini tetap kita haramkan oleh Ahlus Sunnah kalaupun ada buktinya. Karena apa? Karena yang jadi patokan buat kita di prosesnya, bukan hasilnya. Apa? Oke? Contohnya adalah Allah berfirman di sini. Innamal bai'u mithlur riba. Sesungguhnya jual beli itu sama kayak riba, sama. Tapi wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Tapi Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Di situ rahasianya apa? Kenapa Allah bilang sesungguhnya jual beli itu sama kayak riba? Kenapa dibilang sama kayak riba? Karena ya dua-duanya bisa mendatangkan keuntungan. Orang yang jual beli bisa mendatangkan keuntungan? Bisa. Orang riba? Easy money. Lebih mudah mendatangkan keuntungan. Tapi keuntungan yang didatangkan dengan cara jual beli, dengan cara riba, tetap diharamkan. Kalaupun benar efektif mendatangkan keuntungan, tetap haram. Oh, gitu. Tapi keuntungan yang didapatkan dari jual beli, nah ini dihalalkan. Kenapa? Jual belinya halal. Oke? Jadi bisa jadi sesuatu terbukti, ya bukti. Tapi patokan kita bukan benar terjadi apa enggak, bukti apa enggak, tapi dalilnya, prosesnya. Sesuai enggak dengan qawaid syara, kaidah-kaidah syariat. Ya? Ya bisa jadi, mungkin sebuah kaum sukses mereka melakukan gerakan pemberontakan, menjatuhkan penguasa, dan kemudian mereka bisa misalnya melakukan perbaikan di dalam negara tersebut. Bisa jadi gak? Oke lah, terserah. Iya gak? Tapi tetap kita haramkan pemberontakan itu. Kalaupun terbukti itu kaum itu berontak, revolusi kepada penguasa yang ada, jadi beneran sekarang bodoh amat. Tetap aja kita haramkan hal tersebut, kalaupun terbukti mungkin mendatangkan kebaikan. Karena apa? Yang jadi fokus kita adalah prosesnya, bukan hasilnya. Awas. Hasil gimana Allah? Udah Allah yang ngatur. Ya, yang jadi fokus kita adalah prosesnya, sesuai nggak dengan kitabullah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah telah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Al-Baqarah ayat 275. Allah pun berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta kalian satu sama lain dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Kecuali dengan cara jual beli, tijarah, bisnis. Antaradin minkum, yang kalian saling ridhoi satu sama lain. Itu diantara syarat inti jual beli, yaitu apa? Taradin. Apa? Keridhaan kedua belah pihak. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk salat di hari Jumat, maka bersegeralah menuju zikir kepada Allah. Wadzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Nah, ini ada beberapa fikih di sini dari ayat ini nih. Perhatikan. Dari sini katanya haram dilakukan akad jual beli kalau udah azan Jumat. Batal. Dalilnya apa? Firman Allah ini. Oke? Wadzarul bai'. Noh, dan tinggalkanlah jual beli. Apabila diseru untuk sholat di hari Jumat, yakni Jumatan, udah azan, oke? Maka bersegeralah menuju zikir kepada Allah dan tinggalkanlah jual beli. Ini tinggalkan ini perintah. Maka haram pada saat itu apapun bentuk jual beli ketika udah azan Jumat. Satu nih fikih. Ini diantara pendapat-pendapat para ulama di dalam ayat ini. Zen. Yang kedua juga, ini juga bisa jadi jawaban buat Ustaz. Misal kita Jumatan, kan nggak boleh ngomong. Iya, nggak boleh ngomong kan? Karena sholat Jumatan ini kita lagi dalam keadaan sholat. Ketika mendengarkan imam, ini kita lagi dalam keadaan sholat. Ini nggak boleh ngomong. Cuman imamnya menyampaikan kebatilan atau hal-hal yang bertentangan dengan kitabullah dan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, atau menyampaikan takhayulat, perkara-perkara yang sifatnya takhayul kah, bid'ah kah, khurafat kah, dan lain-lain. Khatibnya menyampaikan itu. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita diam dan mendengarkannya atau apa? Nah, di antara jawaban para ulama adalah zikir. Zikir aja. Zikir yang kau hafal dari doa-doa Al-Quran, doa-doa yang ada di sunnah, doa zikir pagi petang, zikir di situ. Kenapa? Dari mana nih? Dari ayat ini juga. Apabila diseru, untuk sholat di hari Jumat, bersegeralah menuju zikir kepada Allah. Zikir aja.
nggak usah dengerin tuh khotib, tapi jangan ngobrol, zikir. Ya. Zen. Wadharul bai'. Tuh, jangan main dingdong bawa handphone Jumatan. Main dingdong. Oh, katanya khotibnya ngaco nih, banyak bid'ahnya, gue main dingdong aja deh. Tuh. Nambah ngaco. Itu mah zikir. Di antara zikir-zikir yang kau hafal atau kau mau mengulang hafalan Qur'anmu, boleh. Ya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sesungguhnya hal itu lebih baik untuk kalian apabila kalian ketahui. Fa idza qudiyatis shalah, apabila telah selesai ditunaikan salat, fantashiru fil ard, maka menyebar luaslah di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, dan carilah keutamaan Allah. Ya. Ay utlubu rizq, artinya apa? Kejarlah rizki. Tuh. Kita enggak disuruh diam, disuruh kejar rizki. Ya. Yani usaha, lakukan effort. Ya. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan banyak-banyaklah kalian mengingat Allah agar kalian berjaya. Yani di antara cara untuk mencapai kejayaan di dalam bisnis kita yang diberkahi agar kita memperbanyak zikir kepada Allah. Itu. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Di antara cara untuk kita menjayakan usaha kita, dan kejayaan ini bukanlah istidraj, tapi kejayaan yang diberkahi agar kita menjaga zikir kita kepada Allah, zikir kita kepada Allah dalam bentuk sholat kita, dalam bentuk zikir-zikir kita seperti biasa. Jaga itu sehingga usaha kita pun menjadi berjaya dan diberkahi. Itu maksudnya. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sambung tuh ayat dengan ayat itu? Ya. Wa qala fil masajid, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam urusan masjid. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Di mana? Di dalam masjid-masjid itu orang-orang mentasbih, mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala baik di pagi ataupun petang. Nah, salat subuh, salat asar, pagi dan petang, ya. Bertasbih mereka kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjid Allah. Rijalun, siapa mereka? Yaitu para lelaki. La tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Yaitu para lelaki yang dimana bisnis-bisnis mereka dan jual beli mereka tidak membuat mereka lalai dari zikir kepada Allah. Tuh. Jadi Allah nggak bilang jangan jual, Allah bukan bilang jangan jual beli, nggak bilang gitu. Cuma jual beli, tapi jangan jual beli melalaikan kalian dari zikir kepada Allah. Ya, jangan usaha kalian, apapun itulah, usaha yang dihalalkan. Usaha kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dari ilmu, dari menuntut ilmu, dari mengenal kitabullah dan hadis-hadis dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengenal agama kalian. Jangan kesibukan itu yang dalam rangka mengejar dunia sampai melalaikan kita dari hal tersebut. Artinya gitu. Itu maksud dari ayat ini. Di mana di dalam masjid-masjid tersebut terdapat orang-orang yang mensucikan nama Allah baik di pagi dan petang hari. Mereka adalah para lelaki yang di mana bisnis-bisnis dan jual beli mereka tidaklah membuat mereka lalai dari berzikir kepada Allah. Tuh. Ya. Zikir ini maknanya luas ya. Ya, salatnya itu masuk zikir. Wa aqimus shalah lidzikr, dan dirikanlah salat untuk zikir. Termasuk ya zikir setelah salat ya zikir, zikir pagi petang ya zikir, dan zikir yang paling di antara zikir yang paling mulia adalah apa? Majelis zikir, menuntut ilmu, majelis transformasi keilmuan. Ini majelis zikir. Yang dibilang majelis zikir dan dipuji-puji di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah majelis ilmu. Majelis ilmu itu maksudnya. Ya. Yang di situ para malaikat turun mendoakan kebaikan, rahmat, ampunan, taufik, taubat dan lain-lain bagi para hadirin. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita termasuk mereka. Itu di antara bentuk majelis zikir. Ya. Bukan sebagaimana yang dibayangkan sebagian kaum, majelis zikir adalah berzikir ramai-ramai dengan suara dan nada yang dipimpin, kemudian dengan nyanyian-nyanyian. La. Apabila itu benar maksudnya majelis zikir yang dipuji di dalam hadis-hadis Rasul
Sallallahu Alaihi Wasallam adalah majelis zikir yang kayak begitu, maksudnya niscaya sahabat duluan sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mempraktekkan hal demikian. Tapi nggak ada contoh demikian dari mereka. Ya. La tulhihim, lihat, tidaklah membuat mereka lalai. Lam yakul, Allah tidak berfirman la yabi'un wa yutajirun, mereka tidak jual beli, tidak berbisnis. Bukan begitu. Tapi yang Allah bilang adalah la tulhihim, tidak membuat mereka lalai. Jadi mereka melakukan itu juga, tapi tidak membuat mereka lalai. La tulhihim tijaratuhum an dzikrillah. Bisnis yang mereka jalankan tidak membuat mereka lalai dari berzikir kepada Allah. Bal yahdurun ilal masajid. Tetap mereka mengusahakan untuk hadir ke masjid. Yusallun ma'al jama'ah. Melaksanakan sholat bersama jamaah. Thumma yansarifun. Kemudian mereka kembali kepada bai'ihim wa syira'ihim, kepada jual beli mereka. Wal bai' wa syira' min atyabil makasib. Dan jual beli adalah termasuk bentuk usaha-usaha yang paling mulia. Idza salima minal ghish. Apabila jual beli tersebut selamat, terselamatkan dari sifat-sifat penipuan, khadi'ah, ya, wa min bai' al-mawad al-muharramah, atau bukan juga barang-barang yang diharamkan yang dijual belikan, wa ta'amul al-haram war riba, terselamatkan juga dari muamalah-muamalah yang diharamkan dan dari bentuk-bentuk riba. Fa idza salima al-bai' wasyara', maka apabila jual beli tersebut selamat minal mufsidat, dari hal-hal yang merusak itu, fa innahuma min atyabil makasib, maka sesungguhnya jual dan beli itu termasuk usaha-usaha yang paling mulia, di antara usaha yang paling mulia, ya. Dari 10 pintu rezeki itu dijadikan 9-nya itu pada jual beli, pada dagang, ya. Idza bi' fi aswaqil muslimin, apabila dijual belikan di pasar-pasar kaum muslimin. Wa may yujlab fi aswaqil muslimin fala tas'al anhu li'anna al-asla al-ibahah idza 'alimta annahu muharram illa idza 'alimta annahu muharram. Nah, ini kaidah. Jadi kita katakan, ya, di antara kaidah kita, usul kita adalah apa-apa yang dijual belikan di pasar kaum muslimin, maka hukum asalnya adalah halal, kecuali apabila kau punya bukti bahwasanya itu haram. Ketika nggak ada bukti demikian, maka kembali ke hukum awal, yaitu halal, ya. Ala hukmil kitab wa sunnah bi an tatawafar syurut al-bai' al-ma'rufah. Yani apabila terpenuhi di atas hukum kitab dan sunnah, yani apabila terpenuhi syarat-syarat jual beli yang sebagaimana kita ketahui. Wa idza tawaffarat syurut al-bai' as-sab'ah al-ma'rufah, maka apabila terpenuhi 7 syarat jual beli yang diketahui di antara manusia, ada 7 syarat, fal bai'u sahih, maka jual beli demikian sahih. Wa ma yuba' fa innahu halal, dan apa-apa yang dijual itu halal. Wal aslu anna aswaqal muslimin qa'imah ala dzalik. Nah, hukum usul, hukum asal, pasar-pasar kaum muslimin, itu di atas hukum tersebut, yaitu halal, apa-apa yang dijual belikan di pasar kaum muslim. Di antara 7 syarat jual beli agar sah itu, di antaranya ada at-taradi, saling ridho di antara kedua belah pihak. Nggak boleh kohron, nggak boleh maksa. Itu jual beli yang tidak sah. Ya. Kemudian ayyakun al-aqid jaizat tasarruf. Nah, orang yang berakad dia boleh melakukan tasarruf, jangan anak kecil, jangan juga orang gila. Nggak sah ente jual beli. Orang yang baligh, terus mumayyiz, minimal bisa tamyiz, bisa tahu apa, udah aware gitu. Kalaupun belum baligh, ya. Kemudian ain mubahatun nafa min ghair hajah. Barangnya juga harus barang yang sifatnya mubah. Enggak boleh barang haram diperjualbelikan. Ya. Seperti menjual najasah. Enggak boleh. Ya, menjual najis itu enggak boleh. Ya. Kemudian juga ayyakun al-mabi' maqduran ala taslimi. Jual barang yang dijual belikan itu harus bisa diterima, harus bisa diambil. Jangan barang yang masih ngambang kayak, aneh jual ini buah-buah yang ada di pohon, tuh, nggak tahu nggak bisa diambil, belum diambil, nggak tahu berapa jumlahnya. Aku jual padamu nih ikan-ikan yang ada di laut ini, berapa? Lah, gimana? Itu nggak bisa diterima, kayak ngambang, ya. Yakun al-bai' min malik, atau min man yakumu maqamah. Jual beli juga harus
Yang melakukannya orang yang emang punya barang. Okay? Atau orang yang berada mewakili orang yang punya barang. Okay? Nggak boleh jual beliin barang yang belum kau miliki, nggak boleh. Okay? Kecuali apabila pemilik memberikanmu izin untuk memasarkan barang tersebut. Nah, itu boleh. Ya, man yaqumu maqamah. Ayyakuna mabi' ma'luman bi ru'yah au wasf mundhabit. Agar barang yang dijual belikan nih diketahui, dapat dilihat oleh mata, atau minimal dengan sifat-sifat yang disebutkan. Nah, ini online trading itu halal. Kenapa? Dikasih gambar, kemudian disebutkan sifat-sifat dan lain-lain. Terjadi jual beli di situ halal gak? Halal. Kalaupun kita belum lihat fisiknya langsung, belum megang, halal gak? Halal. Berlebihan yang mengatakan jual beli di situ haram, itu berlebihan. Itu hulu. Ya. Kenapa? Karena ada wasf mundabit, ada sifat-sifat yang menggambarkan kualitas barang tersebut, dan juga ada gambar yang mewakili. Cukup itu. Ya. Ayyakun tsaman ma'luman. Terus harganya juga jelas, ya. Enggak boleh tuh jual beli. Yaudah nih, aneh beli deh dari ente nih barang. Ya berapa harganya? Udah dah, pakai aja dulu. Lah, enggak boleh. Enggak boleh pakai aja dulu, mesti jelas. Ya, boleh pakai aja dulu. Bayar mah belakangan gampang. Lah, mesti disepakati dulu harganya berapa. Ya. Demikian. Itu diantara syarat-syarat jual beli yang ma'ruf diantara ahli ilmu. Syarat jual beli yang 7. Ya. Kemudian min ghair ayyadkhulahu taghrir aw zulm aw ghadar. Nah, ini diantara cara-cara kita menilai jual beli. Ada nggak sifat di situ penipuan? Ada nggak di situ kezaliman? Gitu. Ada nggak sifat riba di situ di dalam jual beli tersebut untuk menghukumi sebuah jual beli ini halal apa haram? Oke? Dilihat sifat-sifat ini terjadi nggak dalam praktek tersebut? Ya. Amma idza dakhala fil bay' taghrirun wa jahalah wa mukhatara fa innahu haram li'annahu yusbih min al-qimar. Apabila ada sifat-sifat demikian di dalam jual beli, ada taghrir, nipu. Oke, ngebujuk, tipu gitu. Dengan marketing yang cantik untuk menipu orang. Oke? Atau ada mukhatarah, yakni hal-hal yang mempertaruhkan kerugian nanti kepada si pembeli. Ya? Ada hal-hal demikian nih, maka ini menjadi haram. Karena apa? Akan mendatangkan mafsadah, kerusakan. Dan sama seperti judi nanti. Kayak kimar. Untung-untungan beli ini. Nggak tahu beres apa enggak nih barang. Gitu. Au minal khida' atau penipuan bi an yuzhir syai'an ghaira hakiki. Atau penipuan yang seperti misalnya ditampakkan sesuatu yang tidak hakiki. Ditampakkan sesuatu yang bukan hakikat perkaranya. Ka yuzhir as-sil'ah bi madhhar ghair hakiki. Seperti misalnya seseorang menjual barang ditampakkan dengan penampilan yang begitu cantik, okay? Wa hadza ma yusamma bitadlis. Ini seperti tadlis, pemalsuan. Kasus pemalsuan. Barangnya sama, ininya sama, tampangnya sama, iya enggak? Padahal ternyata kualitasnya jauh berbeda dengan yang dikabarkan dan ditawarkan kepada pembeli. Itu tadlis, ya. Atau kayak menampakkan buah-buah yang cantik di atas ini, itu pas diserok ternyata yang di bawahnya nggak beres buahnya, gitu. Ya, buah-buah yang busuk di bawahnya. Izhar as-sila bi madhhar yu'jib an-nadhir, menampakkan barang dengan tampang gitu yang membuat tertarik orang-orang yang melihatnya. Wa hiya fil batin bi khilafi, padahal di dalamnya nggak segitu bagus. Tuh, hati-hati. Marketing, jangan sampai kejeblos ke situ. Menampakkan sesuatu yang seolah-olah ini ajib luar biasa, padahal ternyata di dalamnya nggak sebagaimana yang diiklankan. Ya. Au zulm atau kezaliman bi ayyuba qahran, seperti apa? Jual beli yang dilakukan dengan cara paksa. Dipaksa untuk menjual barang atau dipaksa untuk membeli barang. Bi ayyujbar 'ala al-bay', dipaksa untuk membeli. Wa innama al-bay' yakun an taradin. Dikarenakan yang namanya jual beli, akad apapun haruslah berangkat dari
kesepakatan saling ridho di antara dua belah pihak, ya. Innamal bai'u an taradin. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya jual beli itu harus berangkat dari keridhaan kedua belah pihak. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian makan harta kalian di antara kalian satu sama lain dengan cara yang batil. Illa an takuna tijarah an taradin minkum. Kecuali dengan cara jual beli yang kalian saling ridhoi. Ya, jadi di antara syarat-syarat inti jual beli adalah itu, harus saling ridha. Ya. Fayashtarit li sihhatil bai' ridhal bai'. Maka disyaratkan untuk keabsahan jual beli haruslah si penjualnya ridha, ayyakun ba'da ikhtiyarihi la mujbaran ala dhalik, dan haruslah itu berangkat dari pilihan dia sendiri dan tidak terpaksa. Lianna ijbarahu dhulmun, dikarenakan apabila ia dipaksa maka itu kezaliman. Illa idza kan ijbaruhu bihaq, kecuali dipaksanya dengan cara yang hak. Nah, ada. Jadi ada jual beli yang dipaksa tapi dengan cara yang hak, maka sah gitu. Kasusnya seperti misalnya seseorang yang menolak untuk menunaikan kewajibannya untuk membayar hutang, maka pada saat itu pihak yang berwajib menelitinya dan kemudian memaksanya untuk membayar hutang. Dan ditanya apa yang dia miliki, nah kemudian yang dia miliki ini dipaksa dijual. Nanti hasil jualnya ini digunakan untuk membayar apa yang menjadi kewajiban yang dia nggak mau tunaikan. Ini dipaksa nggak? Dipaksa, tapi dengan cara yang hak. Memang nanti urusannya dengan izin pemerintah setempat dan lain. Itu maksudnya jual beli yang dipaksa tapi dengan cara yang hak, ya, maka itu sah. Baik, adapun jual beli secara umum secara paksaan maka tidak sah, ya. Itu dapat difahami insyaallah bab yang ke-91. Kenapa dimasukkan bab ini di dalam bab akidah, supaya menegaskan bahwasanya jual beli adalah bentuk usaha yang dihalalkan di dalam syariat, tapi tentunya halal dengan qoyad dengan syarat-syarat yang menghalalkan dengan dhawabitnya, oke? Dengan dhawabitnya, tidak akhirnya dimutlakan semua bentuk muamalah maliyah demikian akhirnya halal, enggak demikian. Ada diatur oleh syariat. Keliru sebagian orang yang sampai mengharamkan bentuk jual beli sama sekali dan kemudian menjadikan hidupnya seluruhnya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak mau melakukan jual beli sebagaimana yang dilakukan sufi-sufi dahulu, gitu, berpaling dari, keliru juga, hulu juga di dalam hal tersebut. Tahu itu satu kutub. Nah, di kutub lainnya orang-orang yang sibuk jual beli sehingga mereka lalai dari ibadah, itu juga salah. Gitu. Akhirnya mesti ditegaskan bahwasanya yang benar sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jual beli berjalan dan kemudian dengan dhawabitnya, baik dhawabit di dalam jual belinya atau dhawabit si pelakunya, jangan sampai terlalaikan dari zikir kepada Allah. Ya. Dan kemudian juga di antara usul Ahlus Sunnah adalah halalnya apa-apa yang dijual belikan di negeri kaum muslimin. Oke, maka jangan kita mudah terprovokasi oleh kabar-kabar yang beredar bahwasanya itu bangkai yang dijual dan lain-lain, sehingga akhirnya kita melakukan tindakan yang merugikan saudara-saudara kita sendiri dan mempersulit diri sendiri. Demi Allah, Anda bertemu dengan beberapa orang yang tidaklah mereka makan daging kecuali mereka motong sendiri. Enggaklah makan ayam kecuali mereka motong sendiri. Anda ketemu dong. Kenapa? Karena was-was dengan ayam dan daging yang ada di pasar, padahal pasar kaum muslimin. Harus itu lihat. Enak nggak kalau hidup berdasarkan kaidah yang benar? Enteng nggak hidup gitu loh. Ya. Kenapa? Al-aslu fi luhumil muslimin, hukum asal daging-daging kaum muslimin, apalagi yang bi'afi aswaqil muslimin, dijual belikan di pasar-pasar kaum muslimin, maka halal. Ya. Demikian. Akhirnya memberatkan diri sendiri akhirnya. Kenapa? Was-was, dengar berita, semua berita yang beredar langsung diyakini dan jadi bentuk akidahnya. Tuh, lihat, jangan makan bakso di situ, dagingnya daging tikus. Kang bakso juga mikir-mikir pakai daging tikus, bro, nggak laku dia. Juga, jangan makan somai yang itu, dagingnya pakai ikan sapu-sapu. Boro-boro ikan tenggiri, ikan sapu-sapu gitu.
Jadi kan sapu-sapu halal haram. Ini terus kenapa kalau sapu-sapu? Ngebersihin jeroan ente sebetulnya. Ya, wallahu a'lam. Ya, kecuali memang terbukti, ada bukti bahwasanya hal tersebut haram. Apalagi yang bilang, jangan makan bakso itu baksonya daging babi. Gitu. Daging babi haram bro, mendingan beli daging sapi. Daging babi mahal. Mendingan beli daging sapi tukang bakso. Ngapain beli daging babi? Mahal. Naikin harga bakso, susah. Kenapa kita menuduhkan dan mencurigai kepada saudara-saudara kita kaum muslimin tukang bakso? Perkara-perkara yang cuma selewat kabar-kabar. Wallahu alam, yang kita tahu daging babi mahal ya. Daging babi ini mahal. Mendingan beli daging sapi. Ngapain tukang bakso pakainya daging babi untuk nipu kita? Ngapain dia yang ketipu rugi? Daging babi mahal, yang kita tahu, wallahu alam, ya. Ada yang pernah jualan? Coba kasih tahu anak, nggak tahu. Kenapa? Karena akan lebih sulit ditemukan daripada sapi. Udah, barang yang lebih sulit ditemukan berarti harganya lebih. Udah. Wallahu alam. Cuman ngapain tukang bakso nipu pakai daging babi? Kalau mau nipu pakai daging kucing, oke. Mudah ditemukan, oke. Kenapa daging babi? Nggak masuk akal, nggak masuk akal itu. Ya, dengan kita menuduhkan hal-hal demikian kepada kaum muslimin yang jual bakso ini haram ya akhi. Nggak boleh, suudzonnya nggak boleh. Waspada beda sama suudzon. Itu udah sampai titik suudzon dan akhirnya kita ngebuka pintu syaitan untuk bikin apa? Was-was, nggak pernah tenang kita. Coba kalau kita paham kaidah-kaidah demikian, tenang hidup. Kita ngambil sikap itu sesuai dengan kaidah-kaidah yang memang datang hak, oke, dan menjadi usul sunnah dari zaman ke zaman. Enak kalau misalnya kita paham kaidah-kaidah di dalam beragama. Lebih enteng hidup, lebih ringan punggung kita nih, pundak kita lebih ringan. Menjalankan hidupnya lebih santai lah. Ya. Qala al-muallif rahimahullah 92. Wa'lam, dan ketahuilah rahimakallah, semoga Allah merahmatimu, annahu yanbaghi lil 'abdi an tashabahu syafaqatu abadan ma sahibat dunya. Ketahuilah bahwasanya agar seorang hamba, agar ia selalu mengasihani, yakni mengasihani dirinya atau mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Selalu. Selama ia masih hidup, artinya begitu. Selama dia masih di dunia. Oke? Li'annahu la yadri ala ma yamut. Dikarenakan ia tidaklah tahu kelak di atas kondisi apa ia mati nanti. Dalam kondisi apa ia mati nanti. Wa bima yukhtam lah. Bagaimana nanti akhir riwayatnya. Oke? Apakah husnul khatimah, apa su'ul khatimah. Dia tak tahu. Wa alama yalqallaha azza wa jal. Dia tak tahu kelak nanti menghadapi Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apa. Wa in amila kulla amalin minal khair. Kalaupun ia mengamalkan semua bentuk kebaikan, maka tetap seorang hamba tidak mengetahui hal itu. Maka agar kita selalu menghasihani dan mengkhawatirkan diri kita. Ini bab yang 92 mendorong kita untuk selalu menghidupkan rasa khauf. Ya, rasa takut. Jadi jangan terlalu kepedean sehingga akhirnya melalaikan ancaman-ancaman dan batasan-batasan syariat. Nah, sebaliknya bab berikutnya yang 93, sebaliknya. Wa yanbaghi lirrajulil musrif ala nafsi, dan juga agar bagi seseorang yang telah berlebihan atas dirinya sendiri, yakni banyak berbuat dosa, berlebihan atas diri sendiri, yakni banyak berbuat dosa, ya. Allah yaqta' raja'ahu min Allah, maka agar juga jangan ia memutus harapannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Indal maut, ketika ia menghadapi kematian. Jadi perbesarlah harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ampunannya, rahmatnya dan lain-lain selalu. Yakni optimiskan diri kita dengan pikiran demikian, bahwa Allah akan mengampuni, bahwa Allah akan mengampuni, bahwa Allah akan merahmati, bahwa Allah akan menutupi dan lain-lain.
Wa yuhsinu dhannahu billah, agar ia selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhafu dzunubah, di waktu yang sama dia juga harus selalu takut dari dosa-dosanya. Fa in rahimahullah fa bifadl, maka apabila ternyata Allah merahmatinya, maka itu berangkat dari keutamaan Allah. Wa in azzabahu fa bidzamb, dan apabila Allah mengazabnya, maka itu memang berangkat dari dosa yang dilakukan. Ya, jadi Allah merahmati kita bukan karena kita nggak punya dosa, tapi karena apa? Fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Itu memang keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Allah mengazab kita, menghukum kita, itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala juga menzalimi kita, bukan, tapi karena memang dosa yang kita lakukan dan layak kita mendapatkannya. Nah, ini dua sisi yang harus selalu seimbang dalam diri seorang hamba, yaitu sisi khauf dan sisi roja. Ya, Ibnu Taimiyah rahimahullah di Majmu' Fatawanya bab tasawuf apabila benar gitu diungkapkan dengan istilah tasawuf kalau mau benar, okay? Maka berbicara tentang jiwa, di mana jiwa ini harus selalu bagaikan burung, harus selalu memiliki dua sayap, yang apabila hanya satu sayap maka tersungkurlah burung tersebut, yaitu sayap roja dan sayap khauf, berjalan di atas jalan mahabbah, cinta. Oke, maka roja dan khauf bagaikan dua sayap yang nggak bisa hilang satu sama lain, nggak bisa lepas. Apabila hilang sebelahnya, maka tersungkurlah burung tersebut. Berjalan di atas jalan mahabbah. Nah, roja dan khauf ini bicara di dunia, tapi mahabbah bicara dunia dan akhirat. Ya, bicara dunia dan akhirat. Mahabbah itu bertahan di dunia dan di akhirat, tapi roja dan khauf hanya di dunia. Ya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah berkata, "Hadhihi mas'alatun 'azimatun." Ini adalah permasalahan yang besar. Yaitu selayaknya seorang mukmin yajma' bainal khauf war raja, agar ia menyatukan antara sifat khauf dan raja, yakni pada dirinya. Fayasiru fi a'malihi bainal khauf war raja, sehingga ia berjalan di dalam amalan-amalan, di dalam aktivitas-aktivitasnya selalu dengan berangkat dari kesadaran sisi khauf dan sisi raja pada dirinya. Fala yakhafu faqat wa yaqnut min rahmatillah. Jangan dia sampai takut doang sehingga berputus asa dari rahmat Allah. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Innahu la yai'as min ruhillah illa al-qaumul kafirun." Sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Wa qala ta'ala, ya Allah berfirman, qala wa man yaqnut min rahmati rabbih illa dhallun. Allah berfirman, dan Allah berkata, siapa yang putus asa dari rahmat Rabbnya kecuali mereka orang-orang yang tersesat. Allah pun berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, yakni wahai Muhammad. Allah perintahkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah, ya ibadi. Okay? Wahai para hamba-hambaku, yakni hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Alladzina asrafu ala anfusihim, yang dimana mereka telah berbuat keterlaluan ke atas diri mereka, yakni mengulur dosa. Itu banyak berbuat dosa, berbuat keterlaluan atas diri, artinya berbanyak berbuat dosa. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah berbuat keterlaluan, berlebihan ke atas diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian pernah putus asa dari rahmat Allah. Fala yakhafu khaufan zaidan yuqannituhu min rahmatillah, maka janganlah seorang hamba takut dengan rasa takut yang berlebihan sehingga membuat ia putus asa dari rahmat Allah, seolah-olah sifat-sifat yang ada pada Allah ini cuma sifat-sifat yang serem doang, bahwasanya Allah ini syadidul iqab. Ya enggak? Allah ini subhanahu wa ta'ala al-muntaqim, pasti membalas tuh. Nggak ada sifat-sifat Allah Rahman, Rahim, Ghafur, Tawwab. Seolah-olah nggak ada sifat itu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian orang-orang yang takutnya berlebihan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga membuat mereka putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahadha khaufun mazmum. Nah, khauf yang demikian khauf yang tercela. Khauf yang tercela. Wa kadzalika yarjullah. Di waktu yang sama juga, ia selayaknya senantiasa berharap kepada Allah, yakni berharap kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakin la yukhrijuhur raja ila an ya'man min makrillah. Tapi jangan juga begitu kita optimis dan
positive thinking tentang Allah sehingga membuat kita apa? Membuat kita aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Allah suka bikin makar. Dan Allah sebaik-baiknya zat yang bermakar. Okay? Dibuat seorang hamba merasa pede dengan rahmat Allah dan lain-lain padahal ia berlarut di dalam dosa itu. Lihat. Okay? Kita berlindung kepada Allah dari makarnya. Allahumma inni a'udzubika min makrik wa a'udzubika min an aqnud bi rahmatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari makarmu dan aku berlindung kepadamu dari keputusasaan kepada rahmatmu. Ya. Bal yakunu khaifan min makrillah. Kalaupun ia terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpositive thinking tentang Allah Subhanahu wa taala agar ia selalu takut dari makar Allah Subhanahu wa taala. Wa makrillah jalla wa ala, dan makar Allah Subhanahu wa taala yaliqu bihi wa huwa min kamalih. Itu layak bagi Allah Subhanahu wa taala dan itu bentuk kesempurnaannya. Makar apabila diterapkan pada makhluk seolah-olah ini sifat tercela. Tapi makar apabila ada pada Allah Subhanahu wa taala ini adalah sifat yang layak untuk Allah Subhanahu wa taala dengan semua sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke. Laisa kamakril makhluk. Tidaklah sama makar Allah dengan makar makhluk. Al-makru fil lughah, makar di dalam bahasa, isal al-adha ilal ghair bi khufyah. Makar itu apa? Yakni menyakiti orang lain, ngerjain orang lain bi khufyah dengan cara tersembunyi, enggak ketahuan, tidak disadari. Gitu. Bihaitsu la yash'ur bidzalik, sehingga orang yang lagi jadi target makar tidak menyadari hal tersebut. Fa idza kan hadza bihaq fa innahu adlun, apabila praktek tersebut berangkat dari hak, yakni dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza huwa makrullah. Nah, demikianlah makar dari Allah maksudnya. Fa innahu yamkuru bidzalimin wal fasikin. Sesungguhnya Allah bermakar pada orang-orang yang zalim dan fasik. Fayusilu ilaihim al-uqubata min haitsu la yash'urun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menimpakan hukuman-hukumannya pada mereka, tapi mereka tak menyadari bahwa mereka berada dalam hukum. Di antara bentuk makar Allah tuh istidraj itu. Padahal Allah lagi menghukumnya ini. Cuman menghukumnya dengan ini sweet azab. Okay? Azab yang manis. Al-azab fi thawbin ni'mah. Azab dalam baju nikmat. Itu bentuk makar. Di antara bentuk makar itu istidraj itu. Ya. Wa hadza adlun minhu subhanah yuhmadu alaih. Tindakan demikian dari Allah adalah bentuk keadilannya yang dipuja darinya. Ya. Tayyib. Aku lupa bihada wa astaghfirullah li wa lakum.